Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Resa Surga. Saya dari kelas 6B Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan sedikit memberi tanggapan mengenai model evaluasi manakah yang paling efektif atau yang paling bagus untuk diterapkan dalam melakukan evaluasi dalam pembelajaran sebagai salah satu tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Rusdi Sawaludin. Baiklah, langsung saja. Untuk model evaluasi apakah atau manakah yang paling efektif atau yang paling bagus untuk diterapkan dalam melakukan evaluasi dalam pembelajaran ialah di dalam suatu evaluasi terdapat ada beberapa model-model evaluasi yang beragam. Berbicara mana evaluasi yang paling bagus atau paling efektif, menurut saya semua model evaluasi bagus dan pasti mempunyai segala kelebihan model-modelnya masing-masing, tergantung sesuai dengan evaluasi yang akan kita gunakan atau mana yang kita butuhkan. Akan tetapi di sini saya lebih memilih model evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP ini merupakan suatu model evaluasi yang lebih lengkap karena mencakup evaluasi formatif dan sumatif. Karena model CIPP ini dikembangkan oleh Sublebom dan Sinquefield. Ia mendefinisikan evaluasi sebagai proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Nah, model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Menurut evaluasi model CIPP ini diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, manajemen, perusahaan, dan sebagainya, serta dalam berbagai jenjang baik itu proyek, program, maupun institusi. Model CIPP ini merupakan salah satu kerangka kerja untuk merancang evaluasi CIPP yang meliputi dimensi-dimensi tipe-tipe evaluasi, kegunaan evaluasi, dan langkah-langkah dalam evaluasi proses. Nah, kemudian model CIPP ini memiliki 4 unsur yang berkesinambungan, yaitu yang pertama, model evaluasi konteks. Nah, model evaluasi konteks ini mengarah pada identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dan pada pemberian masukan untuk memperbaiki organisasi Untuk tujuan pokok dari evaluasi konteks ini adalah menilai seluruh keadaan organisasi atau mengidentifikasi kelemahannya, mengidentifikasi kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi kelemahannya, dan mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi organisasi dan mencari solusi-solusinya. Evaluasi konteks juga bertujuan untuk menilai apakah tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan itu memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang menjadi sasaran organisasi. Kemudian yang kedua ada evaluasi input. Nah, evaluasi input ini teristimewa dimaksudkan untuk membantu menentukan program guna melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Evaluasi input ini mencari hambatan dan potensi sumber daya yang tersedia. Tujuan utamanya adalah membantu klien mengkaji alternatif yang berkenaan dengan kebutuhan organisasi dan sasaran organisasi. Dengan kata lain, evaluasi input ini berfungsi untuk membantu klien menghindari inovasi yang sia-sia dan diperkirakan akan gagal atau sekurang-kurangnya menghamburkan sumber daya
menghambur-hamburkan sumber daya. Selanjutnya yang ketiga adalah evaluasi proses. Nah, evaluasi proses ini pada dasarnya memeriksa pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan masukan bagi pengelola atau manajer dan stafnya tentang kesesuaian antara pelaksanaan rencana dan jadwal yang sudah dibuat sebelumnya dan efisien penggunaan sumber daya yang ada. Tujuan lain yang patut diperhatikan adalah menilai secara periodik seberapa jauh penerimaan para partisipan program dan keberhasilan mereka dalam melaksanakan peran-peran mereka dan memberikan catatan yang lengkap tentang pelaksanaan rencana dan perbandingannya dengan tujuan awalnya. Di sini yang masih diingat adalah atau yang perlu diingat adalah bahwa evaluasi proses terutama itu bertujuan untuk memastikan prosesnya. Fungsi utama dari evaluasi proses memberikan masukan yang dapat membantu staf organisasi menjalankan program sesuai dengan rencana atau mungkin memodifikasi rencana yang ternyata buruk. Selanjutnya yang keempat ada evaluasi produk. Nah, evaluasi produk ini bertujuan untuk mengukur atau menafsirkan dan menilai capaian program. Lebih jelasnya, evaluasi produk ini bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan sasaran program. Penilaian-penilaian tentang keberhasilan program atau organisasi dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat secara individual atau kolektif. Nah, dan kemudian dianalisis, artinya keberhasilan atau kegagalan itu dari suatu program dianalisis dari berbagai sudut pandang. Kemudian fungsi akhir dari evaluasi produk ini adalah menentukan apakah program atau organisasi itu perlu dilanjutkan atau diulang dan atau dikembangkan di tempat-tempat lain atau sebaliknya dihentikan. Nah, jadi alasan saya memilih metode ini adalah model CIPP ini dapat memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan-tahapan evaluasi. Nah, evaluasi dengan model CIPP ini sangat efektif dalam lingkup fungsinya karena model ini bersifat mendasar, menyeluruh dan terpadu. Baiklah, itu saja sedikit tanggapan saya mengenai model evaluasi manakah yang paling efektif atau yang paling bagus untuk diterapkan dalam melakukan evaluasi di dalam suatu proses pembelajaran. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.